Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuki firman Tuhan. Kita akan buka kitab suci kita. Kita akan baca dari 1 Korintus 1 ayat 10-17. Hari ini berbicara tentang hikmat dan kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 10-17. Firman Tuhan katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli-ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu kebodohan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, memberitakan hal-hal yang spektakuler seperti tanda-tanda dan mujizat serta hikmat yang begitu menawan di dalam gereja biasanya banyak diminati orang. Tak heran gereja, ya katakan banyak gereja yang spesialis demikian menjadi ramai. Biasanya mereka sangat disukai ya. Karena begitu menawan di dalam gereja biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda dan mujizat dan hikmat yang menawan, yang mempesona pemikiran logika orang. Jadi itu sebabnya begitu banyak gereja-gereja ramai yang menyajikan khotbah-khotbah yang demikian. Hamba Tuhan yang memberitakan demikian biasanya menjadi ngetop, populer, dan terkenal di mana-mana. Karena pesannya menina, bobokkan, dan mengenakkan telinga. Tetapi apakah yang demikian yang dikehendaki Tuhan? Iman jemaat yang kuat kalau mereka dibangun dengan fondasi yang kuat juga, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengenali firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita makin hidup, makin selaras dengan firman Tuhan, supaya kita makin diperbarui, makin mengerti di dalam arti hidup ini melalui firman Tuhan. Di bagian awal-awal dari kitab suci yang kita baca tadi, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Kristus mengutus untuk memberitakan Injil. Pesannya begitu tegas ya. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Sekarang ini banyak orang yang sangat menekankan ini ya. Menekankan dibaptis dulu aja. Yang penting dia dibaptis supaya menjadi orang Kristen. Dalam pandangannya seperti itu. Begitu kenal orang diarahkan untuk dibaptis. Padahal belum diinjili. Tidak peduli hanya percaya di mulut atau sungguh-sungguh percaya di hati. Kehendak dan pikiran dia. Pokoknya asal baptis saja. Saudara-saudara yang terkasih, baptisan ini tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan dan dibenarkan hanya dengan iman percaya kepada Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Segala perbuatan baik kita adalah bukti dan ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu buah, bukan yang ikut andil kita diselamatkan, yang mengantar kita ke surga. Jadi kalau kita ingat, iman itu adalah karya Roh Kudus. Itu berarti ada Roh Kudus, ada buah-buah roh, termasuk perbuatan baik. Jadi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, tetapi karena sudah selamat di dalam Yesus. Ini yang membedakan Kristen dengan agama manapun juga ya. Perhatikan dalam mengerti firman Tuhan. Sungguh-sungguh perhatikan dulu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memerintahkan sesuatu, diperintahkan apa, dikerjakan apa, saudara melakukan apa. Cek selalu saudara-saudara. Hikmat perkataan, mengarang bebas, fasih lidah, cerita ngalor ngidul yang tidak mengarah pada keselamatan, dan pemikiran pendapat sendiri yang dituangkan di dalam perkataan, itu adalah bukan firman Tuhan. Tapi kalau yang kita gali dari firman Tuhan, kitab suci, menggali sungguh-sungguh, kita akan tahu kehendak Tuhan, maksud dan kehendak Tuhan. Apa yang mau disampaikan kepada jemaat. Saudara-saudara, Kristus mengutus untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kabar baik yang membawa manusia yang berdosa kepada Kristus dan beroleh anugerah keselamatan. Dan ini adalah nilainya kekekalan. Mengapa saudara atau khususnya hamba Tuhan lebih tertarik pada pesan-pesan kemakmuran, keselamatan, tanda-tanda dan mujizat, hikmat yang wah, yang muluk-muluk gitu ya, ketimbang berita tentang Yesus? Bagi saudara para hamba Tuhan, mengapa bukan Injil yang saudara gali mati-matian untuk disampaikan kepada jemaat? Agar mereka diperbarui lebih baik dan bisa menjalani hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukannya tidak boleh sama sekali menyampaikan kemakmuran, kesuksesan, tanda-tanda dan mujizat. Karena ada begitu banyak di dalam kitab suci, memang Allah melakukannya. Tapi jangan sampai kita terjerat di sana. Kalau jemaat imannya sudah diarahkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan itu sudah beres, pengajaran kita di situ sudah beres. Artinya dia menyadari bahwa Yesus sudah menebus dosanya, semua dosa-dosanya. Kalau itu sudah beres, barulah beritakan yang lain yang mendukung keselamatan di dalam Kristus. Beritakan semuanya itu tadi yang di atas, kemakmuran, kesuksesan, tanda-tanda dan mujizat. Tetapi secara fondasi harus Kristusentris. Harus berpusat pada Kristus. Artinya bukan diarahkan melekat pada materi. Melekatlah pada pemberi. Artinya pemberi berkat-berkat itu, bukan pada berkat-berkatnya. Dan kita arahkan jemaat kita untuk melekat kepada Yesus, pribadi Juru Selamat itu. Kita lihat di berikutnya, Tuhan berbicara tentang pemberitaan salib. Jadi saudara-saudara, ini tentang Yesus. Ini adalah yang utama, ini adalah yang terpenting. Ini yang seharusnya menjadi prioritas setiap hamba Tuhan di dalam pemberitaan. Jadi kita tidak terjebak oleh pemikiran kita sendiri. Tapi kita berbicara tentang Yesus. Karena membawa orang kepada Juru Selamat. Ini nilainya kekekalan. Bukan kepada dirinya. Bukan membawa siapapun, jemaat dan orang awam kepada dirinya. Kepada kelompoknya sendiri. Kepada sinodenya sendiri. Tapi kepada Yesus.
pribadi juru selamat. Karena saudara-saudara yang berkorban di kayu salib itu Yesus, maka orang-orang harus dibawa kepada pribadi Kristus, bukan pada gembalanya, figur ataupun kelompoknya. Bukan dibawa agar tertawan oleh pemberitaan tentang berkat-berkat, tanda-tanda dan mujizat, atau fasilita pada siapa hamba Tuhan itu, siapapun dia, betapapun terkenalnya pembicara itu. Tetapi agar mereka hanya tertawan dan kagum untuk mengikut Yesus, untuk mengikut Juru Selamat, untuk mengikuti teladannya, untuk menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan firman-Nya. Dan memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara-saudara, kekristenan seringkali diajak dicemooh, bahkan dilecehkan, dipersekusi, disiksa, dikucilkan. Haruskah kita marah-marah? Bahkan sampai hilang kesadaran gitu ya. Karena saking marahnya, saking jengkelnya kita protes dan sebagainya, sampai kita hilang kesadaran diri sendiri. Ingat, mereka menentang bahkan melawan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa manusia. Dan Juru Selamat adalah untuk orang yang selamat. Dan kita harus ingat bahwa Dia itu adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Apakah Dia tidak bisa membela dirinya sendiri? Apakah pembelaan yang kita lakukan sungguh-sungguh, ya pembelaan dalam tanda petik ya, yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan atau berbau politik yang mengambil keuntungan pribadi, sekedar untuk unjuk gigi, untuk mengumpulkan massa, untuk menunjukkan ini loh, saya punya puasa, saya punya massa, saya punya kuasa, saya punya kedudukan, dan saya bisa menggerakkan banyak orang. Sesuai bagi mereka yang menolak Injil, pemberitaan Injil dianggap sebagai suatu kebodohan. Tapi ingat, mereka adalah orang yang akan binasa tanpa juru selamat. Dan kalau saudara mendengar pesan pada hari ini, dan saudara tetap menolak Injil, saudara termasuk orang yang akan binasa tanpa juru selamat yang Tuhan maksud. Tidak perlu marah ataupun tersinggung manakala dilecehkan ataupun saudara dikucilkan. Justru beritakan Injil kepada mereka. Karena tanpa Injil, satu dosa sudah cukup untuk mengantar mereka ke neraka selama-lamanya. Karena mereka harus menanggung dosa-dosa mereka dari lahir sampai mati tanpa juru selamat. Ingat, Allah itu Maha Adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Firman Tuhan katakan bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti membawa jiwa-jiwa untuk mendapatkan anugerah hidup kekal di dalam Dia. Betapa pentingnya pemberitaan itu, mengalahkan pemberitaan-pemberitaan yang lain yang mengarah pada diri sendiri, pada egosentris, ataupun berpusat pada diri sendiri. Pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Inilah yang ditegaskan dalam surat ini. Begitu berkuasa, begitu powerful, hingga Injil itu, berita Injil itu bisa mengubahkan seseorang. Betapapun bejatnya dia, betapapun kerasnya dia, betapapun rusaknya dia. Ingat, Dia Maha Pencipta, saudara, Dia Maha Kuasa. Begitu mudah saja Dia menjadikan pribadi yang lebih baru. Jadi pribadi yang benar-benar baru. Sehingga dia bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang tegar tengkuk
menjadi lemah lembut ikut Tuhan. Yang bengis diubahkan menjadi pelayan yang setia, yang bergelimang harta, rela membagi-bagikannya dan ikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa pemberitaan Injil salib Kristus begitu disia-siakan? Mengapa tidak disebarkan sebanyak mungkin yang kita bisa, yang kita mampu? Kita gunakan segala daya upaya untuk memberitakan Injil, supaya banyak orang datang kepada Yesus, bukan datang kepada aku. Mari datang kepadaku. Jadi sekali lagi, mengapa itu tidak menjadi prioritas kita? Pemberitaan Injil itu tidak menjadi prioritas kita. Mengapa justru cerita dongeng dan mengarang bebas yang dikemukakan? Dan juga ini peringatan buat saudara-saudara yang tertarik pada khotbah-khotbah yang mengenakan telinga, lelucon, saudara hahi gitu ya di gereja. Saudara anggap menarik, padahal itu adalah kosong, pemberitaan yang kosong, yang bukan mengarahkan saudara pada keselamatan. Saudara mulai sekarang harus lebih cinta dalam pemberitaan penyampaian khotbah yang berasal dari menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih parah lagi kalau sang pengkhotbahnya malas menggali firman Tuhan agar menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan ketimbang pemikiran hikmat sendiri, karena sudah merasa begitu fasih lidahnya dirinya, begitu populer, begitu ngetop dirinya, begitu banyak orang yang menerima dia di mana-mana. Sebenarnya malas menggali firman Tuhan. Dia sampaikan saja cerita-cerita pengetahuan berdasarkan hikmat dia, berdasarkan fasih lidahnya. Banyak yang mendengar karena mengenakan telinga dan memberikan penghiburan tapi sesaat, ketimbang mengingat, mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang disampaikan melalui pemberitaan firman yang didapatkan dari penggalian yang sungguh-sungguh. Penggalian firman Tuhan yang dilakukan oleh pengkhotbah dengan sungguh-sungguh. Bahaya memberitakan hikmat sendiri, saudara, pengetahuannya sendiri. Apakah itu kesaksian ataupun pengalaman. Karena berpotensi untuk melenceng dari maksud dan kehendak dari Tuhan. Saya katakan berpotensi untuk menyesatkan dan disesatkan. Dan lebih celaka lagi kalau saudara-saudara merasa begitu diterima oleh orang dan saudara anggap itu sebagai suatu kebenaran. Kita lihat berikutnya adalah ancaman yang serius terhadap hikmat manusia. Orang begitu membanggakan kepandaiannya, kehebatan logikanya, kehebatan berpikirnya, maka itu semua harus tunduk pada firman Tuhan, kalau tidak berbahaya, saudara. Dikatakan di situ membinasakan hikmat dan kearifan orang-orang bijak. Ayat 19 katakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara, maka hikmat dan kearifan kita harus tunduk pada firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Jangan sampai memberontak atau menolak firman Tuhan. Hati-hati bagi ya mengandalkan hikmat dan kearifan sendiri, tetapi mengabaikan firman Tuhan. Terlebih mereka yang hanya mengandalkan fasih lidahnya, kepopuleran dirinya, tetapi mengabaikan firman Tuhan dengan mencomot ayat asal-asalan tanpa mengalinya dengan serius. Ingat, saudara, sebagai hamba Tuhan atau siapapun yang bertugas menyampaikan firman Tuhan mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk menyampaikannya dengan benar. Dikatakan di situ hikmat berasal dari Allah. Ayat 20 katakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ini menunjukkan betapa Allah
membenci mereka yang hanya mengandalkan hikmat dari dirinya sendiri. Allah lah yang telah membuat hikmat dunia ini. Hikmat Allah di atas segalanya. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang menyombongkan diri, manusia manapun. Ingat, kita ini berdosa, saudara-saudara. Tak peduli betapa ahlinya saudara di dalam kitab suci. Kalau tidak tunduk dan menghidupi firman Tuhan, semua itu sia-sia. Makin tinggi gelar saudara, makin berat tanggung jawab saudara. Sekalipun mungkin sudah profesor, doktor, kita tetap dituntut harus terus belajar dan menghidupi firman Tuhan. Dikatakan di situ, dunia tidak mengenal hikmat yang berasal dari Allah, di mana Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil yang mereka anggap sebagai suatu kebodohan. Hati-hati buat saudara yang menganggap pemberitaan Injil sebagai kebodohan. Injil itu memberitakan karya terbesar Allah melalui Yesus yang berkorban mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Ini yang dianggap sebagai suatu kebodohan. Mereka lebih senang mendengar kalau dirinya sendiri ditinggikan. Mereka lebih senang mendengar kalau dirinya sendiri dengan cara manusia berdosa bisa menebus dosanya sendiri dari lahir sampai mati. Coba saudara bayangkan, dosa-dosa saudara dari lahir sampai sekarang, tanpa ada campur tangan Allah, tanpa ada campur tangan Yesus, tanpa ada campur tangan Juru Selamat, mungkinkah itu sudah bisa sampai di surga? Jangan bermimpi, saudara. Jadi penting untuk meletakkan logika kita, hikmat kita, dan pikiran kita untuk tunduk di bawah terang firman Tuhan. Tanda hikmat memberitakan Kristus yang disalibkan. Tanda-tanda dan hikmat adalah dua hal yang sangat diminati orang untuk datang ke gereja. Ayat 22 katakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Dan kita biasanya yang memberitakan Injil mati-matian dianggap sebagai suatu kebodohan oleh orang-orang dunia. Kristus diterima dengan sangat tidak baik. Faktanya Kristus diterima dengan sangat tidak baik oleh orang Yunani dan Yahudi. Ini timbul karena kebobrokan mereka yang tidak diterangi oleh Allah. Demikian juga dengan para hamba Tuhan ataupun para pelayan. Kalau tidak mau diterangi oleh firman Tuhan, tidak mau belajar baik-baik, tidak mau menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka cepat atau lambat pengertiannya akan melenceng. Tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Orang-orang pilihan tidak terhalang. Orang-orang pilihan tidak terhalang oleh batu sandungan apapun untuk datang kepada Kristus, agar mereka dapat menemukan keselamatan yang pasti di dalam Dia. Paulus menunjukkan hikmat manusia, menunjukkan hikmat kebijaksanaan yang kosong, sehubungan dengan hinaan terhadap salibnya. Kristus kita adalah satu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan dicemooh oleh orang-orang Yunani. Apa yang dikehendaki banyak orang adalah tanda-tanda dan mencari hikmat. Gereja yang begitu menekankan keduanya biasanya ramai, umumnya ramai, bisa diterima oleh jemaat karena mengenakan telinga. Tapi gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Kristus yang disalibkan pada umumnya sepi. Padahal bernilai kekalan, membawa jemaat kepada kebenaran, kepada jalan keselamatan melalui Kristus.
Tapi renungkan saudara, memang sedikit saja yang terpilih. Terkadang pengkhotbah, pendeta, gembalanya juga diatur-atur. Harus berkhotbah apa? Sesuai dengan yang mereka tahu. Renungkan hal ini saudara. Tidak ada ceritanya domba mengatur-atur gembalanya supaya memberi makan apa pada dirinya. Dombalah yang harus tunduk pada gembalanya. Dan ini yang sering dilupakan oleh para majelis penatua ataupun jemaat yang begitu powerful, begitu berkuasa. Mungkin karena mereka adalah orang-orang sentral, orang-orang penting yang mempunyai duit. Terutama mereka yang menjadi donatur besar gereja. Main atur sana sini, mengatur-ngatur gembalanya. Supaya khotbah ini, supaya khotbah itu. Sukanya ngatur-ngatur. Berita Kristus yang disalibkan lebih penting dan lebih bernilai ketimbang tanda-tanda dan mujizat. Betapapun hebat dan spektakulernya pemberitaan itu. Begitu juga dengan hikmat manusia. Kalau yang disampaikan hanya berdasarkan pikirannya sendiri, fasilitanya sendiri. Betapapun itu menjadi batu sandungan dan menjadi kebodohan. Salib Kristus harus diberitakan dengan menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bukan ngoceh, mengarang bebas, ataupun mengandalkan fasilitanya. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ayat 24 katakan dengan tegas, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi saudara-saudara, yang paling bodoh dalam pandangan manusia, yang paling bodoh dari Allah, dari hikmat Allah, itu lebih besar hikmatnya daripada manusia yang paling pintar sekalipun. Dan yang lemah dari Allah, dalam tanda petiknya, Allah maha segalanya, saudara, lebih kuat daripada manusia. Mengapa kita tidak mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Allah? Kristus adalah kekuatan Allah. Bagi semua orang pilihan, Kristus merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hikmat Allah melampaui semua kecerdikan manusia. Allah berurusan dengan kita sedemikian rupa sehingga tampak berbuat bodoh. Tampaknya kelihatan bodoh. Dalam pandangan manusia yang berdosa itu kelihatan bodoh. Karena dia atau Allah tidak menunjukkan hikmat dan kebijaksananya. Dan apa yang tampak sebagai kebodohan yang melampaui hikmat kebijaksanaan dari semua kecerdikan manusia. Jadi sekalipun kelihatannya bodoh seperti pemberitaan salib itu, tapi itu adalah hikmat dari Allah yang melampaui semua kepintaran kecerdikan manusia. Dikatakan di situ kelemahan Allah ya, dalam tanda petik. Kelemahan Allah melebihi kekuatan manusia manapun. Tampaknya Allah bertindak dengan lemah sebagai akibat dari menyembunyikan kekuatannya. Kelemahan itu seperti yang diperhitungkan, lebih kuat daripada kekuatan manusia manapun. Baik kebodohan maupun kelemahan tidak dapat dianggap begitu saja, remeh begitu saja. Jadi Allah berkaitan dengan pemberitaan Injil, apapun itu yang disampaikan itu pasti dari Allah. Kalau itu menyangkut pemberitaan Yesus, karya keselamatannya, salibnya, pasti dari Allah. Manusia ingin merampok semua yang dari Tuhan. Dan biasanya yang paling sering selesai adalah popularitas. Manusia daging yang tidak ragu-ragu merampok semua yang dari Tuhan, terutama yang berkaitan dengan kemuliaannya. Banyak yang ingin disanjung, yang ingin dipuja, yang gila hormat, pengen diakui dan sebagainya. Pribadi Kristus inilah yang harus diberitakan, ditinggikan, bukan diri sendiri. Mengapa
tidak ingin beroleh kekuatan dan hikmat Allah di dalam Kristus, mengapa kita mengedepankan hikmat dan kekuatan diri sendiri? Mengapa lebih senang dengan kabar mengarang bebas manusia? Betapapun canggih dan spektakulernya itu, betapapun fasih lidahnya dia. Mengapa tidak mendapatkan hikmat dan kekuatan dari Allah melalui penggalian firman Tuhan, sehingga mengerti maksud dan kehendak Tuhan? Kristus mengutus kita, para muridnya, untuk memberitakan Injil dengan memprioritaskan pemberitaan salib. Benar-benar ancaman yang serius terhadap mereka yang mengandalkan kemampuan diri sendiri, hikmat sendiri. Dunia ini tidak mengenal hikmat yang berasal dari Allah. Kalau tidak mengenal Injil, tanda-tanda dan mujizat hikmat harus berpusat pada Yesus. Harus mengandalkan Dia, mengandalkan belas kasihan Dia. Saudara yang terkasih, mari memberitakan Kristus yang disalibkan. Sebab Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat dan kekuatan Allah. Penekanan pemberitaannya dalam Alkitab adalah tentang Kristus dan salib. Dan itu diulang-ulang. Ini menunjukkan betapa pentingnya pesan ini, karena membawa orang kepada jalan keselamatan, kepada jaminan hidup yang kekal. Kristus yang disalibkan adalah berita sentral yang diutamakan di dalam pemberitaan Injil. Itu harus diutamakan. Bukan berita tanda-tanda dan hikmat dunia yang berasal dari hikmat manusia, yang mengandung filosofi tinggi, atau yang memikat hati para pemikir bebas yang enggan menggali firman Tuhan, atau mereka secara pribadi memang menolak firman Tuhan. Jadi ke gereja hanya sekedar formalitas saja. Saudara, mari kita memberitakan Injil. Mari memuridkan yang berlipat ganda. Mari meneladani Kristus. Mari makin dekat dan berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.